Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama untuk menjalankan salah satu rutinitas kita di malam Jumat, yakni bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku seluruhnya, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, yaitu bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Pondok Pesantren Asy-Syarafah ini ada salah satu kegiatan di setiap bulan Rabiul Awwal, yaitu kita akan melaksanakan puasa yang disebut Riyadhatun Nafsi. Riyadhah kalau menurut bahasa Arab artinya adalah olahraga. Olahraga jiwa kita harus sehat, jasmani kita harus sehat. Nah, dengan Riyadhatun Nafsi ini insya Allah rohani kita pun akan sehat. Maka di Pondok Pesantren Asy-Syarafah santri-santrinya termasuk kalian semua nanti di tanggal 1 Rabiul Awal akan memulai Riyadhatun Nafsi selama 40 hari. Kenapa kita harus olahraga nafsu? Karena nafsu di dalam diri manusia itu ada dua. Ya, ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah. Nah, dengan riyadhah inilah kita akan mengolah nafsul ammarah supaya menjadi nafsul mutmainnah. Ya, kisahnya kenapa sih harus dengan puasa? Karena dulu sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, kita itu melalui dua alam. Yang pertama adalah alam arwah, yang kedua adalah alam rahim. Jadi sebelum kalian itu semuanya dikandung oleh orang tua, kita di alam arwah dari zamannya Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir diciptakan itu sudah dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan di dalam satu tempat. Di sana kita dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ nafsu kita dan akal kita dikumpulkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam diri kita ada fujur dan takwa, ada akal dan nafsu. Akal yang selalu memerintahkan kita kepada kebaikan, nafsu yang terkadang selalu memerintahkan kita untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di alam arwah itu ketika akal ditanya oleh Allah, "Hai akal," kata Allah, "Man ana wa man anta?" Tahu enggak artinya? Kata Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa saya? Siapa aku dan siapa engkau? Akal ditanya begitu oleh Allah. Akal menjawab, "Ana anta rabbi ya Allah, wa ana abduka ad-dhaif." Hai Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu yang lemah.
Akal langsung menjawab, ketakwaan itu langsung menjawab, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan akal adalah hambanya yang lemah. Sehingga dalam baiat akal itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi ketika Allah bertanya kepada nafsu, akal ada dalam diri kita. Tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Akal ada di dalam diri kita, nafsu pun ada di dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita ini ada dua unsur, akal dan nafsu. Nah, akal tadi ketika dibaiat oleh Allah langsung mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Tapi ketika nafsu dibaiat oleh Allah, kata Allah, hai nafsu, man ana wa man anta. Allah bertanya kepada nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Kalian tahu nggak nafsu jawabnya apa? Nafsu menjawab, anak-anak ente-ente. Kalau bahasa Betawi, gua lu. Kalau bahasa Sunda, aing-aing sia-sia. Nafsu menjawab kayak gitu. Nafsu jawabnya nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nafsu menjawab, anak-anak, anta-anta. Tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya dalam sebuah riwayat, nafsu ini dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Selama 100 tahun nafsu digojlok oleh Allah di dalam nerakanya. Bayangkan 100 tahun, satu hari di neraka itu perbandingannya sangat lama di alam dunia. Ketika sudah 100 tahun nafsu ini dihukum oleh Allah, diangkat lagi oleh Allah. Ditanya oleh Allah, hai nafsu, man ana wa man anta. Kira-kira setelah diberi hukuman seperti itu, nafsu jawabnya apa? Tidak. Nafsu tetap menjawab anak-anak, anta-anta. Sudah 100 tahun itu nafsu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nafsu masih sombong, masih tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetap nafsu menjawab, aing-aing sia-sia, gua elu-elu kalau bahasa Betawinya. Sehingga ketika ditanya yang kedua kalinya, tidak mau juga mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka nafsu itu dimasukkan lagi ke dalam neraka untuk yang kedua kalinya. Berapa lama? 100 tahun. Lamanya sama. Udah 100 tahun disiksa di alam neraka, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi sama Allah. Di alam arwah ini ya. Ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta. Udah 2 kali dimasukkan ke neraka, kira-kira nafsu jawabannya apa? Nafsu tetap menjawab anak-anak, ente-ente. Anak-anak, anta-anta. Tidak mau mengakui, tetap tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang terakhir, tetap Allah menghukum itu nafsu. Allah masukkan ini nafsu yang ada dalam diri kita, dimasukkan ke dalam neraka lapar. Belum 1 hari nafsu udah belum 1 hari nafsu berada di neraka lapar, nafsu sudah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, nggak kuat. Ya, bayangin kalau kita masuk neraka. 1 hari nafsu di neraka lapar nggak kuat. Ya Allah, keluarkan saya. Saya mengakui anta rabbi wa ana abduka ad-dhaif. Setelah nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka lapar, baru nafsu mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan nafsu itu adalah hambanya yang lemah. Dulu kita ketika berada di alam arwah. Makanya kan terkadang kita bertemu dengan orang baru yang kita temui, kadang-kadang kayaknya pernah ketemu tuh sama orang di mana ya. Kadang-kadang suka mikir, kayak pernah ketemu, mungkin bisa jadi kita belum pernah ketemu di alam dunia dengan orang itu. Yang terkadang kita ketemu sama seseorang kayak pernah ngelihat di mana gitu, kayak pernah bertemu di mana gitu. Mungkin dulu kita pernah bertemu di alam arwah, atau mungkin bisa jadi sebangku di alam arwah ketika kita mau dibaiat oleh Allah. Nah, nafsu baru belum 1 hari di neraka lapar sudah minta ampun. Ya makanya untuk mengendalikan nafsu itu kita latih diri kita untuk berpuasa selama 40 hari. Untuk melatih nafsu supaya nafsu ini tidak selalu melawan kepada Allah.
agar nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Nah itu ya, makanya kita harus mau puasa. Alhamdulillah di Asyarafah ada puasa riyadhah. Kenapa harus di bulan Maulid? Salah satu alasannya kenapa di bulan Maulid, untuk mengagungkan bulan di mana dilahirkan junjungan kita, kekasih kita, harapan syafaatnya untuk kita nanti di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makanya kita berpuasa untuk melatih nafsu. Di dalam puasa nanti kamu tidak bisa makan yang enak-enak ya, tidak bisa, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan. Makanya tahu tempe ya, sekali ada jengkol. Ya, jengkol pun nanti kalau udah puasa terasa makan sama daging, insya Allah enak. Ya, kenapa? Itu untuk melatih diri kita menghindari kenikmatan dunia, agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kenapa 140 hari di bulan Maulid, sedangkan bulan Maulid 29 atau 30 hari? Kenapa enggak 7 hari atau 21 hari? Menurut ilmu psikologis, bahwa karakter itu akan berubah jika diri kita itu dibiasakan selama 40 hari. Kalau kita 40 hari berjamaah ikhlas, 40 hari kita ikhlas mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah karakter kita akan menjadi baik. Karakter kita akan menjadi baik. Selain itu, menurut agama Islam, banyak sekali angka 40 hari itu manfaatnya sangat besar. Di antaranya tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira untuk menunggu wahyu Allah yang pertama, itu lamanya Nabi Muhammad berada di Gua Hira selama 40 hari. Bersemedi di Gua Hira menunggu wahyu dari Allah itu selama 40 hari Rasul. Hari ke-40 turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama berapa hari? 40 hari Rasulullah menyendiri di Gua Hira, baru turunlah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitupun salah satu nabi Allah yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Turisin. Nah, sebelum Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk menyendiri terlebih dahulu di gua yang ada di Bukit Turisin. Berapa hari? 40 hari. Nabi Musa menyendiri khalwat di gua yang ada di Bukit Turisin selama 40 hari. Setelah 40 hari barulah Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Artinya banyak sekali ya, dengan 40 hari itu orang mendapatkan keistimewaan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang istimewa yang pertama 40 hari. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, selama 40 hari. Begitupun diri kita. Diri kita ini terbuat dari apa? Ya, kalau yang kita pahami, diri kita itu terbuat dari tanah ya. Karena asal saripati makanan semuanya bersumber dari tanah. Nah, di dalam Al-Quran bahwa penciptaan manusia itu awalnya dari nutfah. Nutfah, ada yang tahu artinya nutfah? Ya, nutfah itu adalah sperma, air mani yang dikeluarkan oleh orang tua kita akhirnya bertemu dengan sel telur. Setelah nutfah, alaqah. Ya, jadi alaqah segumpal daging. Dari nutfah untuk menjadi alaqah itu lamanya 40 hari. 40 hari. Berapa? 40 hari. Kemudian setelah alaqah Allah jadikan mudghah. Dari alaqah 40 hari, nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, menjadi segumpal daging. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, prosesnya sama 40 hari. 40
40 hari kali 3 berarti berapa hari? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Biasanya ada tradisi di kita setelah 4 bulan orang hamil itu ketika 4 bulan yaitu tasyakur 4 bulanan, karena kita yakini bahwa di umur 4 bulan itulah roh mulai ditiupkan ke dalam rahim ibu. Prosesnya semuanya penciptaan manusia itu 40 sampai usia 4 bulan perubahan, dan itu diakui secara ilmiah. Artinya 40 hari ini banyak sekali manfaatnya. Insya Allah kalau kalian ikhlas tulus menjalankan puasanya, jemaahnya nggak pernah putus, akan menjadi karakter yang baik. Selain itu, kalian bukan hanya berpuasa di malam harinya setelah ngaji, kalian akan diberi aurad khusus. Untuk apa? Untuk menerangi hati, supaya hati kita itu terang, tidak gelap. Hati kita itu bersih. Kalau hati udah bersih, maka ketika hidayah datang akan langsung diterima. Ketika hati bersih, ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kalian semua, maka dengan mudah kalian akan menangkap ilmu tersebut. Ya, terutama mudah-mudahan ketika kita taqarrub kepada Allah, niatkan mudah-mudahan kita semua santri-santri asyarafah ini diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, ilmu yang barokah. Minta sama Allah seluruh ilmu Allah. Ya Allah, berikanlah seluruh ilmumu yang ada di alam dunia dan di atas langit yang manfaat buat saya. Makanya santri itu hebat, ya. Santri nggak pernah belajar listrik, santri bisa masang listrik. Santri nggak pernah belajar sepak bola, nggak ada gurunya yang khusus. Banyak santri yang jago main bola. Santri nggak pernah belajar tukang bangunan, banyak yang bisa bikin rumah sendiri. Ya pokoknya santri itu akan serba bisa karena diniatkan. Kita minta ilmu Allah seluruhnya, ilmu Allah seluruhnya yang ada di langit dan di bumi. Baru kalian wiridan itu di malam hari. Insya Allah. Ya, kalau kalian melaksanakannya ikhlas, sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh guru, bilangan wiridannya, puasa 40 hari dijalankan dengan benar, bisa yakin kalian akan hasil maksud dari apa yang kalian inginkan. Nah, makanya harus rajin puasanya, dilatih diri kita, dilatih hidup sederhana. Karena kalau kita biasa makan tempe sehari-hari, jarang ketemu daging, jarang ketemu ayam. Ketika kamu dikasih ayam, kira-kira bisa nggak makan? Bisa. Tapi kalau kamu sehari makan daging, ayam, telur, daging, ayam, telur, pas dikasih tempe balok, ya, tempe yang digoreng doang sama nasi, kira-kira bisa nggak dia makan? Jangan. Apaan ini makanan nggak enak? Saya biasa makan daging. Dalam puasa itu dilatih seperti itu. Orang yang biasa tidur di atas tikar, ya, tikar tanpa kasur, dia tidur di atas tikar nyenyak. Ya, kalian ini tidur di atas tikar semua kan, dikobongkan, ya sama. Nyenyak nggak tidur? Nyenyak. Terus kalau bahkan sholatnya itu susah dibangunin, segitu di atas tikar. Nah, kalau kalian tidur di atas spring bed yang empuk yang puluhan juta, kira-kira bisa tidur nggak? Bisa, jangan di atas spring bed yang empuk, di atas tikar aja kebelut, susah dibanguninnya, ya. Nah, tapi kalau orang biasa tidur di atas spring bed yang mahal, yang empuk, ya, kemudian suruh tidur di atas tikar, saya yakin dia nggak akan bisa tidur. Nah, di selama puasa ini kita akan dilatih untuk menahan hawa nafsu. Makanya ketika puasa, utruk malayani, tinggalkan yang tidak bermanfaat buat kamu, termasuk ngomong. Segera omongan kamu itu tidak manfaat, nggak usah ngomong, ya, nggak usah banyak ngomong. Apalagi ngomong yang nggak benar, dilatih menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan saya yakin bermanfaat. Makanya puasa yang benar, ya. Siap puasa nggak kira-kira? Siap ya, harus siap. Kita belajar. So gimana kalau yang haid? Ya yang haid gak usah puasa kan haram. So gimana kalau saya nggak kuat? Izin sama ustaz buat buka. Jangan dipaksain karena ini puasa sunnah. Tapi insya Allah Rasul berkata, sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Jangan banyak keluyuran, ya.
Sekiranya keluarnya kamu nggak manfaat, udah diam aja di asrama. Sekiranya kamu keluarnya nggak manfaat, udah diam aja di majelis. Ya, nggak usah main-main. Selama 40 hari dilatih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua santri-santri Asy-Syarafah yang insya Allah pada tanggal 1 Rabiul Awal akan melaksanakan puasa pertama, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasanya menjadi puasa yang menghasilkan baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya, jadi puasa yang rajin, ikhlas, insyaallah manfaatnya sangat banyak. Syukran. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.